Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar nan mulia ini izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan berwasiat kepada kita semua. Marilah kita berusaha dengan segenap daya upaya kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan semua apa yang diperintahkan, dan kemudian mari kita jauhi semua apa yang dilarangkan. Dan sependek-pendek pesan yang nanti bisa kita bawa pulang, sampaikan juga, bisikkan juga di telinga anak istri kita, agar mereka pun tetap dapat menjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja dengan mudahnya untuk mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka itu belum diuji? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, semua kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita berpandangan bahwasanya ujian itu hanyalah keburukan saja. Contohnya ketika Allah ambil nyawa orang yang kita sayang, ketika pekerjaan tak kunjung kita dapatkan, ketika usaha tak kunjung membuahkan hasil, ketika sakit yang derita tak kunjung sembuh-sembuh. Kita sering mengatakan yang ujian itu hanyalah keburukan saja. Tapi ketahuilah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-A'raf ayat 168 Allah mengatakan ujian itu tak hanya dengan keburukan, tapi kebaikan pun akan menjadi wasilah agar akan menjadi cara bagi Allah untuk menguji hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 168, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, dan akan kami uji mereka bil hasanat, dengan kebaikan demi kebaikan, was sayyiat, dan juga akan kami uji mereka itu dengan keburukan demi keburukan. Ketahuilah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada hamba-hamba, ada manusia yang lulus diuji dengan kebaikan, ada juga yang tak lulus ketika diuji oleh Allah dengan kebaikan. Ada hamba-hamba yang lulus diuji dengan keburukan, sebaliknya ada juga hamba-hamba yang tidak lulus ketika diuji dengan keburukan. Kita lihat contohnya jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah menguji kita dengan kebaikan dengan bagaimana caranya? Bisa jadi dengan kuasa, bisa jadi dengan harta, bisa jadi dengan ilmu yang tersimpan di dalam dada. Ada orang yang sukses diuji dengan itu, ada yang tidak. Mana contohnya? Ketika Allah menguji seorang hamba dengan kuasa, ada yang lulus, ada yang tidak. Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan kekuasaan. Apakah Nabi Sulaiman mampu, sanggup melewati ujian Allah dengan kekuasaan yang Allah taruh di pundaknya? Sanggup. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya? Dia tebarkan rahmat dan kasih sayang di tengah manusia. Kemudian dia tegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Dan ketika dia melihatkan keburukan terjadi di tengah rakyatnya, dia bisa membasmi dan menumpas keburukan-keburukan itu. Kenapa? Karena kekuasaan satu wasilah yang paling mulia bagi seorang hamba untuk menaklukkan kemungkaran, kemaksiatan. Apa contohnya? Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan informasi dari burung hudhud bahwasanya di negeri Sabah ada sekelompok manusia yang tak mau menyembah Allah Ta'ala. Lalu di negeri Sabah itu manusianya menyembah apa? Mereka menyembah matahari. Mereka lebih memperturutkan hawa nafsunya, mereka menyembah berhala, mereka menyembah syaitan, laknatullah. Ketika berita itu sampai ke telinga Nabi Sulaiman, yang datangnya informasi itu dari burung hudhud, kemudian Nabi Sulaiman berkirim surat kepada rakyat Sabah
yang dipimpin oleh seorang ratu yang kita kenal dengan nama Ratu Balqis. Apa isi surat Nabi Sulaiman kepada rakyat Saba yang dipimpin oleh Ratu Balqis? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini ditulis oleh Nabi Allah nan mulia bernama Sulaiman, dan surat itu diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Apa poin dari isi surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis? Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wahai rakyat Saba, wahai Ratu Balqis, jangan kalian berbuat semena-mena, jangan kalian berbuat angkuh, jangan kalian sombong di muka bumi Allah ini. Wa'tuni muslimin, dan kalian semua harus datang menghadap kepadaku dalam keadaan berserah diri. Tinggalkan penyembahan terhadap berhala, jangan lagi kalian berbuat maksiat, jangan lagi kalian menyembah matahari. Lulus Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan kekuasaan. Ada juga yang tidak lulus. Mana contohnya? Fir'aun. Semestinya dengan kekuasaan dia bisa menebarkan kasih sayang, dia bisa menegakkan keadilan. Semestinya dengan kekuasaan ia tolong perjuangan orang-orang yang menegakkan agama Allah Ta'ala. Tapi justru sebaliknya, bukan itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Bayi-bayi yang tak bernoda, bayi-bayi yang tak berdosa, tak segan-segan dia untuk membunuhnya. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih bayi laki-lakimu, kemudian mereka bantai, mereka biarkan anak perempuanmu. Jangankan orang-orang yang berseberangan pemikiran dengan Fir'aun, bayi-bayi suci yang tak bernoda pun ia tak segan-segan untuk membantainya. Inilah maksiatnya Fir'aun dengan kekuasaannya. Takut kekuasaannya diambil orang. Walhasil ketika dia bermimpi, kemudian mimpinya diterjemahkan kelak akan lahir seorang bayi laki-laki, yang mana bayi laki-laki itu nanti yang akan menumbangkan kekuasaannya. Dengan bejatnya Fir'aun ketika itu langsung ia buat kebijakan, setiap bayi laki-laki yang lahir mesti dibunuh, mesti disembelih. Itulah kerjaan Fir'aun. Tak lulus dia dengan kekuasaan. Orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dia musuhi, dia intimidasi. Apa yang didapati oleh Nabi Musa? Dikejar-kejar, diteror, dikejar-kejar bagaikan seekor anjing. Fir'aun tak lulus dengan kekuasaannya. Pada akhirnya jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah siksalah orang yang tak lulus diuji dengan kekuasaan. Pada akhirnya apa? Dibenamkanlah Fir'aun oleh Allah Ta'ala di dalam Laut Merah. Ada yang lulus diuji dengan kuasa, ada yang tidak lulus. Ada yang lulus diuji dengan harta, ada yang tidak lulus. Siapa contohnya yang lulus ketika diuji oleh Allah dengan harta? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan. Harta-harta mereka habiskan, mereka pergunakan demi menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lulus. Bahkan suatu ketika dalam peperangan yang amat sangat sulit, Abu Bakar membawa semua hartanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk anak istrimu di rumah, wahai Abu Bakar?" Apa jawaban Abu Bakar? "Ada ya Rasulullah." Apa ianya? "Allahu wa rasuluhu." Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan, wahai Rasulullah. Sukses Abu Bakar, sukses Utsman ketika diuji dengan hartanya. Tapi ada yang tak lulus diuji dengan harta. Mana contohnya? Qarun. Dengan nikmat harta yang Allah berikan kepadanya, semestinya dia dapat menolong fakir miskin, dapat membantu anak yatim, dapat menolong orang-orang dalam keadaan susah. Tapi justru dengan hartanya dia justru berbuat semena-mena, dia sombong, dia pongah dengan harta yang dia punya. Pada akhirnya apa? Ketika dia tidak lulus diuji dengan hartanya, fa khasafna bihi wa bidarihil ard.
kami uji dia, kami benamkan dirinya, wa bidarihi, dan kampung-kampungnya, al-ard, ke dalam bumi, wa makana minal muntasirin, dan Qarun termasuk ke dalam golongan, ke dalam kelompok yang selamanya takkan pernah mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, 1001 cara Allah untuk menguji kita. Ada di antara kita yang diuji dengan anak-anak, ada di antara kita yang diuji dengan kesehatan, ada di antara kita yang diuji dengan penyakit. Ada orang yang sehat tapi tak mampu untuk sholat 5 waktu. Ada orang yang sehat tapi tak mampu untuk sholat berjamaah. Khatib melihat dengan mata kepala khatib sendiri, seseorang yang cacat, kakinya lumpuh, tak ketinggalan dia sholat 5 waktu dan berjamaah, padahal dia sakit, kalah kita yang sehat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita, apakah kebaikan namanya ataupun keburukankah namanya, kita bermohon kepada Allah, semoga setiap kita yang diuji bisa melewati ujian demi ujian itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh harap akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan suksesnya kita melewati ujian demi ujian itu, mudah-mudahan selamatlah hendaknya kita di dunia, kemudian Allah kumpulkan kita semua dalam surganya nan mulia bersama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allah